Yo, selamat datang di channel baru. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan loncengnya, like, share, dan komen. Kali ini saya akan membahas light novel Teen Sister Slam Dataken volume 21 part 29. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah Dino berubah wujud, Meifuruki tercengang dengan perubahan wujud Dino. Bagi Meifuruki, bocah malas, bodoh, tak jelas, punya kekuatan seperti ini luar biasa. Meifuruki semakin kagum dengan Dino saat melihat Dino membunuh naga jahat dalam sekejap. Padahal Meifuruki sendiri kesulitan mengatasi naga jahat. Pico Gracia beristirahat dan menyerahkan sisanya kepada Dino. Vega membiarkan naganya merajalela dengan pikiran paralel yang merupakan kejahatan Ajidaka. Di sisi lain, di belakang Vega yang masih ketakutan terhadap Diablo. Padahal Vega sudah memakan bangkai Jelanus. Bahkan serangan tentakel Vega hancur dalam sekejap dengan jari guntingnya. Serangan besar yang sangat dahsyat berbelok arah dalam sekali tiup. Melihat semua serangannya gagal, kini Vega hanya berharap dengan elemen keberuntungan. Perbedaan kekuatan yang sangat besar itu membuat Vega tidak bisa berpikir apa-apa. Vega bingung dan harus bagaimana. Aku tidak bisa membunuh Diablo, dan aku tidak bisa dibunuh oleh Diablo. Walaupun Vega abadi, rasa sakit Nilti Kolev yang diterima tak kunjung hilang. Rasa takut Vega tak pernah padam. Orang sepertiku tidak punya kemenangan di hadapan Diablo. Saat ini yang terbaik hanya melarikan diri. Namun itu takkan mudah. Vega menemukan cara. Dengan membunuh mereka semua, dengan begitu aku tidak perlu khawatir. Vega bangkit yang didukung dengan kepercayaan diri. Vega tidak ragu dan yakin rencana ini pasti berhasil. Namun, berapa kali pun Vega menemukan cara, Vega tetap bodoh. Vega tidak sadar, elemen keberuntungannya sudah habis. Diablo tersenyum jahat. Mata keemasan pupil merah menyempit seolah-olah menemukan titik pusat perkembangan kekuatan Vega. Diablo menyadari celah labirin sudah mencapai tahap akhir. Dan yang perlu dilakukan sekarang, melenyapkan Vega tanpa meninggalkan jejak. Saat hendak menghabisi Vega, terjadi hal yang merepotkan. Data analitik mengatakan, sepertinya Vega akan bangkit kembali dengan sel yang bercabang. Jika kita membunuh Vega sekarang, maka naga jahat yang melarikan diri akan menjadi Vega yang baru. Memahami itu, Diablo tahu. Jadi, ini alasan Testarossa melepaskan Vega. Bagaimanapun juga, bagi Diablo itu tetap kesalahan Testarossa karena membiarkan Vega lari. Diablo sedikit khawatir. Memang mengalahkan Vega sangat mudah, tapi keabadiannya sangat-sangat merepotkan. Diablo juga khawatir terhadap Meifuruki. Jika Vega berhasil mendapatkan Meifuruki, Vega pasti bisa kabur dari labirin. Namun itu akan sulit bagi Vega untuk mendapatkan Meifuruki, karena Jagion sudah siap dan melindungi Meifuruki. Diablo menerima pesan goib. Benimaru menjelaskan, instalasi Vega dibatalkan. Kita harus membunuh naga jahat yang menuju lantai rendah. Jika naga jahat berhasil mengambil benda itu, maka Vega dan naganya akan semakin merepotkan. Bahkan ketika naga jahat yang melawan Dino sudah dibangkitkan beberapa kali. Memang ketika naga jahat itu bukan tandingan Dino. Diablo benar-benar jengkel. Naga sialan. Dino yang tadinya penuh semangat saat ini terlihat malas dan tidak punya motivasi saat melihat naga jahat mati satu tumbuh dua.
Dan yang paling merepotkan, naga ini dikit demi sedikit semakin kuat. Saat Dino menggunakan serangan sihir, Jaekyun merespon, "Jika kau menggunakan serangan seperti itu akan menguntungkan Vega. Dan ketahuilah, alasan kenapa Diablo hanya menggunakan tebasan dan pukulan. Energi sihir yang dilepaskan itu akan mengalir ke dalam tubuh Vega." Dino berkata, "Jadi saat ini hanya Vega satu-satunya yang dilindungi labirin." Walaupun enggan melakukannya, Dino terus melawan naga jahat. Tanpa melihat, Dino berkata, "Apakah kalian tidak bisa membantuku?" Melihat Dino yang kewalahan, Pico dan Gracia mengeluarkan senjata roh ilahi. Gracia berkata, "Sepertinya Dino tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan dari kita." Pico dan Gracia berubah ke bentuk mode tempurnya. Perubahan bentuk Pico dan Gracia hampir mirip dengan Dino. Dua sayap di punggungnya. Dino and the Gang bertindak sebagai 3 kesatuan. Gracia menjadi tank, Dino menjadi assassin, dan Pico menjadi support. Saat ini nilai eksistensi naga jahat lebih tinggi dari Dino dan yang lainnya. Walaupun naga jahat tidak punya ego, bagi Dino mereka ancaman karena bertindak sesuai naluri. Setelah itu, Dino mendapat pesan goib dari Ramirez. Ramirez menjelaskan, isolasi hierarki labirin akan dihapus. Jika kita tetap di sini, kemungkinan kita akan ikut Vega, mengembara ke dasar jurang, kekosongan ruang dan waktu. Kita akan menghubungkan ruang dengan manipulasi waktu. Benimaru. Namun, Dino sedikit ragu, apakah kita akan berhasil melarikan diri? Ramirez menambahkan, ini bukan tentang berhasil atau tidak, karena tidak ada cara lain keluar dari situasi saat ini. Dino menyerah bertanya jika Ramirez berbicara demikian, yang berarti benar-benar tidak ada cara lain. Di sisi lain, Furuki yang menonton pertarungan, Furuki bertanya, "Jadi bagaimana denganku?" Dino menjawab, "Mai, kau pergilah menuju kelompok Jaekyun. Di sana Jaekyun akan melindungimu." Di ruang kontrol, layar lebar menunjukkan pertarungan Hakuro dengan naga jahat yang sudah mencapai inti masalah. Benimaru khawatir dengan Hakuro. Memang saat ini Infinity Regeneration naga jahat sudah hilang. Namun Hakuro masih kesulitan dengan Ultra Speed Regeneration naga jahat. Sedangkan si cantik rambut merah Yuro juga ikut bertarung. Yuro mengikat mulut naga jahat dengan cambuk apinya. Pria tampan bersandar di pintu. Dia Jeperus, Raja Naga Neraka Es. Dia melawan naga jahat dengan tombak. Namun, dia terluka parah saat membantu Yuro. Namun, ada yang lebih parah dari Jeperus. Dia Notos, Raja Naga Petir Surgawi. Notos, gadis muda bertubuh mungil. Sisik naga Notos hancur saat melindungi Yuro dan Jeperus. Melihat cambuk Yuro hancur, Hakuro membantu Yuro yang tidak punya kekuatan untuk mengalahkan naga jahat. Bagi Benimaru, 4 Raja Naga, patut dipuji. Mereka sudah melakukan yang terbaik, walaupun tidak bisa mengalahkan naga jahat. Benimaru ingin mengirim bantuan kepada Hakuro, namun siapa? Gel, Kabil, Rangga sedang dalam proses pemulihan. Soe pergi mengumpulkan informasi. Haruskah aku yang membantu Hakuro? Vereta menawarkan, biarkan aku yang pergi, namun Ramirez menolak. Jika tanpa Vereta-chan, aku tidak bisa membangun labirin sendirian. Dan itu akan memberi waktu Vega untuk pulih. Dengan kata lain, misi kita gagal. Akhirnya, wanita cantik berdiri. Sepertinya waktunya bagiku untuk bersinar. Keris berdiri. Dan monitor memberitahu nilai eksistensi Keris saat ini 2,74 juta. Masih jauh dari nilai eksistensi naga jahat. Benimaru menatap Keris dengan cemas. Keris, apakah bisa lakukannya? Keris berkata, Anda terlalu khawatir, Subkomandan. Jangan khawatir, aku asisten Eldora sama.
Memang nilai eksistensi punya pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan. Namun dalam kasus ini, Anda harus tahu ada beberapa orang aneh. Contohnya Diablo dan Jagion. Nilai eksistensi Diablo dan Jagion tidak lebih dari 6 atau 8 juta. Namun mereka sanggup mengatasi Jelanus yang nilai eksistensinya 114 juta. Anda pasti tahu perbedaan kekuatan bagaikan langit dan bumi. Karena itu, subkomandan, Anda tidak perlu cemas. Karena itu, aku, Keris, akan menang. Setelah itu, Keris membuka pintu dan menuju medan pertempuran. Setelah sampai di medan, Keris melihat pertarungan Hakuro dengan naga jahat. Hakuro menahan tinju level mitos dengan pedangnya, lalu melancarkan tebasan kepada naga jahat. Pedang Hakuro masih kelas legendaris. Pedang Hakuro tidak akan patah dengan serangan atau pedang kelas mitos. Bahkan pedang Hakuro bisa memotong perisai atau kerangka level mitos. Bagi Keris, itu pedang yang benar-benar luar biasa. Keris berjalan dan berdiri di samping Hakuro. Hakuro menyapa. "Oh, kau Keris, sepertinya giliranku sudah selesai." Keris berkata, "Kurasa cucumu yang belum lahir, dia akan melihat kepahlawanan Hakuro Dono." Berkat bimbingan Veldora, Keris bisa merasakan perasaan yang terdalam. Keris berkata, "Hakuro Dono, jika kau berada di sini, aku tidak bisa mengeluarkan kekuatanku sepenuhnya. Karena itu, tolong pergilah dengan 4 Raja Naga, dan di sini serahkan semuanya kepadaku." Setelah Hakuro pergi, naga jahat menyerang Keris yang terlihat sebagai mangsa. Keris membalas dengan tendangan yang dilapisi api. Veldora Style Killing Arts. Serangan Keris membuat naga jahat berteriak kesakitan. Tidak sampai di situ saja, Keris melesat dengan kecepatan yang tak terlihat. Keris menciptakan hujan plasma yang menghantam naga jahat secara bertubi-tubi. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.